Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang menanggapi berita, struktur berita, dan kaidah bahasa dalam berita. Di dalam menanggapi berita itu mengandung dua aspek. Yang pertama, aspek isi berita. Yang kedua, bahasa berita. Lah, maksudnya di sini kalau kita menanggapi berita dari segi isinya, itu isi beritanya sudah mencakup unsur 5W, 1H atau belum. Kalau dari segi bahasa berita, bahasa yang digunakan dalam berita itu sudah menggunakan bahasa baku atau belum. Itu ya, kalau dari isi berita sudah mengandung unsur 5W 1H atau tidak, isinya sesuai dengan ilustrasi gambar atau ilustrasi videonya atau tidak, berita ini digunakan untuk siapa, seperti itu. Struktur berita. Struktur berita itu ada 3. Yang pertama, kepala berita. Kepala berita ini di bagian awal, ya, termasuk judulnya juga. Yang kedua, ada tubuh berita yang ada di tengah-tengah. Yang ketiga, ada ekor berita, ini di bagian yang akhir. Terus kaidah kebahasaan teks berita. Tadi Ibu sudah bilang kalau bahasa dalam berita harus menggunakan bahasa baku. Yang kedua, kalimat langsung. Maksudnya di sini kalian pasti tidak asing kalau membaca berita. Itu ada bagian kalimat yang diberi tanda petik 2. Nah, kalimat yang diberi tanda petik 2 itu namanya kalimat langsung. Terus menggunakan konjungsi bahwa. Konjungsi itu kata hubung. Ya. Konjungsi itu kata hubung seperti dan, dengan, tapi kita tidak tapi yang kita bahas ini konjungsi bahwa, kata hubung bahwa. Selanjutnya, menggunakan konjungsi temporal atau penjumlahan. Maksudnya di sini kita menggunakan konjungsi waktu. Contohnya, selanjutnya, lalu, setelah itu, sebelumnya, kemudian, akhirnya, awalnya, seperti itu. Maaf, tadi kepencet. Lalu menggunakan kata kerja mental. Maksudnya di sini kata kerja mental itu kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berkesimpulan, beranalogi, dan berpraduga. Saya ulangi, katanya kata kerja mental itu contohnya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Yang terakhir, fungsi keterangan waktu dan tempat. Fungsi keterangan waktu dan tempat ini sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi kalau ada berita, baik berita
tertulis maupun berita lisan itu pasti ada keterangan waktu dan tempat. Nah, ini berkaitan dengan unsur kapan dan di mana. Kapan terjadinya, di mana terjadinya, seperti itu. Sampai di sini sudah paham atau belum? Kalau belum paham, nanti bisa ditanyakan via Japri maupun via grup. Pertemuan kali ini Ibu akhiri. Bila Ibu mempunyai salah kata, salah perbuatan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.